Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama aku, Ainun. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Hai semua, kali ini kita akan belajar materi yang berjudul Ayo Sayangi Bumi, Rumah Kita Bersama. Materi kali ini bermuatan bahasa Indonesia, IPA, dan pendidikan Pancasila. Yuk kita langsung mulai aja. Teman-teman, pernahkah kamu melihat sungai yang airnya keruh dan penuh sampah? Atau pernah merasa udara di sekitar rumahmu panas dan berdebu? Menurutmu, mengapa hal itu bisa terjadi? Siapa yang membuat bumi kita jadi sedih seperti itu? Yuk kita pelajari bersama bagaimana manusia bisa memengaruhi bumi dan bagaimana caranya agar bumi kembali tersenyum. Teman-teman, mengapa sih kita harus menjaga bumi? Bumi adalah tempat tinggal bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup membutuhkan bumi yang bersih dan sehat agar bisa bertahan hidup. Namun, sayangnya banyak manusia yang belum sadar pentingnya menjaga alam. Pohon ditebang sembarangan, sampah dibuang ke sungai, dan udara tercemar oleh asap kendaraan. Akibatnya, bumi menjadi rusak dan tidak nyaman untuk dihuni. Kalau kita ingin hidup sehat, kita harus menjaga bumi dengan penuh kasih sayang, seperti kita menjaga rumah sendiri. Hubungan sebab akibat dalam kehidupan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kamu pernah belajar tentang hubungan sebab dan akibat, bukan? Nah, ternyata hubungan itu juga bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab adalah hal yang membuat sesuatu terjadi, sedangkan akibat adalah hasil atau dampak dari hal tersebut. Contohnya, orang membuang sampah ke sungai. Akibatnya, sungai tersumbat dan terjadi banjir. Nah, ayo pahami hubungan sebab akibat. Nah, kita bisa lihat tabel di sini untuk memahami lebih jelas hubungan antara sebab atau tindakan manusia dan juga akibat atau dampak pada lingkungan. Yang pertama, sebabnya menebang pohon sembarangan. Nah, akibatnya apa ya kira-kira? Nah, akibatnya terjadi tanah longsor. Selanjutnya, membuang sampah ke sungai. Akibatnya, air tersumbat dan menyebabkan banjir. Yang ketiga, membakar sampah plastik. Akibatnya, udara menjadi kotor dan berbau. Yang keempat, menanam pohon. Akibatnya, udara menjadi segar. Yang terakhir, menghemat air bersih. Akibatnya, air bersih tetap tersedia untuk semua. Nah, itu dia ya teman-teman, contoh-contohnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Teman-teman, perlu kita ketahui dampak tindakan manusia terhadap lingkungan. Dalam pembelajaran IPA, kita belajar bahwa alam punya cara sendiri untuk menjaga keseimbangannya. Namun, keseimbangan itu bisa terganggu jika manusia tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, berikut ini ada beberapa tindakan yang merusak alam. Yang pertama, menebang hutan sampai gundul tanpa menanam kembali. Yang kedua, membuang limbah pabrik ke sungai sekitar permukiman. Dan yang terakhir, membakar sampah plastik di area kompleks. Itu dia beberapa contohnya ya, dan masih ada banyak lagi.
Selain tindakan yang merusak alam, ada juga tindakan yang dapat menjaga alam. Yang pertama, menanam pohon dan merawat tanaman di sekitar rumah kita. Yang kedua, menghemat air dan listrik dengan mematikannya jika tidak diperlukan. Dan yang ketiga, mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Nah, itu dia ya teman-teman beberapa contohnya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar pembelajaran bahasa Indonesia tentang sebab akibat dan juga IPA, sekarang kita akan belajar nilai Pancasila dalam menjaga lingkungan. Menjaga bumi bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Setiap sila mengajarkan kita untuk hidup rukun dan bertanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup. Langsung saja, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang dapat diterapkan yaitu dengan bersyukur atas ciptaan Tuhan. Contoh sikapnya merawat tumbuhan dan hewan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang dapat diterapkan yaitu peduli terhadap sesama makhluk. Contoh sikapnya tidak membuang sampah sembarangan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang dapat diterapkan yaitu gotong royong menjaga lingkungan. Contoh sikapnya membersihkan kelas bersama. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai yang dapat diterapkan bermusyawarah untuk kebaikan bersama. Contoh sikapnya membuat jadwal piket kebersihan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang dapat diterapkan yaitu bersikap adil dan bertanggung jawab. Contoh sikapnya tidak merusak taman umum. Nah, itu dia ya teman-teman. Nah, sekarang ayo kita renungkan. Apa sih akibat jika manusia terus merusak lingkungan? Kalau nanti bumi kita rusak, kira-kira kita mau tinggal di mana ya? Selanjutnya, apa hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk menjaga bumi? Kalau aku sih tidak membuang sampah sembarangan ya. Kalau kalian gimana caranya? Yang terakhir, nilai Pancasila apa yang kamu terapkan saat menjaga kebersihan sekolah? Kayaknya kita semua pernah ya bergotong royong bersama membersihkan kelas. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah setiap tindakan manusia memiliki sebab dan akibat. Jika kita merusak alam, maka kita juga akan merasakan akibatnya. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa menjaga bumi agar tetap indah dan sehat. Yuk, mulai dari hal sederhana seperti buang sampah pada tempatnya, hemat air, tanam pohon, dan cintai alam. Wah, ternyata materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.